Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, setelah kita saling maaf-maafkan di dalam keluarga kita, jangan lupa ya, kita pun ya berkunjung ke tetangga kita, ya, ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita yang mungkin agak jauh. Ya, biasanya umumnya ya, karena kita ngomong masalah ini adalah tentu juga ada hubungannya dengan adab, dengan akhlak ya. Dengan adab itu akhlak ya, budi pekerti. Biasanya adalah orang-orang yang lebih muda itu akan mengunjungi pada keluarga kita yang lebih tua. Walaupun ini kalau ngomong aturan di dalam agama itu ya tidak harus begitu ya. Tapi kalau secara akhlak itu kan ya, kemarin kita sudah pernah ngomong juga bahwa kita ya disunahkan juga untuk menghormati orang yang lebih tua, kan begitu. Maka dengan cara berkunjung kita pada keluarga kita yang lebih tua, apalagi kalau orang itu dianggap sebagai orang tua. Nah, jadi beda ya Mas ya, antara orang tua dengan orang yang dianggap sebagai orang tua. Jadi ini beda. Kalau orang tua jelas ya, orang tua itu ya orang tua, artinya orang tuanya kita gitu kan. Atau orang yang lebih tua juga artinya orang yang memang usianya lebih tua gitu kan. Tapi kalau orang yang dianggap orang tua itu artinya orang yang mempunyai keilmuan. Ya, orang yang dituakan. Kalau orang kita bilang gitu ya. Orang yang dituakan. Artinya kalau orang yang dituakan oleh masyarakat itu artinya orang yang mempunyai kemampuan khusus. Kemampuan khusus di sini artinya terutama adalah kemasyarakatannya, keilmuannya, ya, sosialnya dan seterusnya. Walaupun boleh jadi orang yang dianggap tua ini atau orang yang dituakan ini belum tentu usianya tua, gitu loh masalahnya. Gitu ya. Nah, ini tentu dalam kesempatan atau momen yang baik seperti ini Lebaran itu biasanya untuk adab dan akhlaknya kita, walaupun boleh jadi kita lebih tua, tapi terhadap orang yang secara keilmuan, ya, secara kesalehan itu si A ini walaupun lebih muda mungkin lebih bagus, ya, tentang masalah tadi, maka dianggap sebagai orang tua gitu ya. Apa namanya tadi? Ya, dianggap sebagai apa Mas? Orang yang dianggap apa tadi namanya? Ya, orang yang tua lah, tua dalam hal yang dalam bidang-bidang yang bukan masalah usianya saja. Maka orang-orang lain ini karena sesuai dengan kita ngikuti azab, akhlak, ya, budi pekerti, maka alangkah baiknya juga tidak ada masalah kalau dia yang berkunjung sama orang tersebut. Orang yang dituakan. Ingat tadi orang yang dituakan. Ya. Ini satu perilaku yang baik. Dan kalau kita lakukan itu juga hukumnya sunnah. Kemarin ingat. Ya, dalam keterangan-keterangan kemarin bahwa kita menghormati orang yang lebih tua di sini pun artinya secara kita melakukan akhlak yang mulia itu tentu menjalankan daripada anjuran daripada Nabi besar kita Muhammad SAW. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, ya pada sahabat yang lain gitu ya, kita saling berjumpa, saling mohon maaf gitu kan, saling silaturahim, mempererat hubungan. Karena kalau kita saling bertemu ya dengan teman-teman kita di kesempatan yang baik ini kan mesti yang terjadi adalah tidak hanya sekedar salaman saja kan, enggak. Ya. Yang kita lihat ya, pasti kita akan saling bagi pengetahuan. Ya, saling bagi pengalaman. Kamu gimana kerjaannya, begini-begini cerita gitu kan. Kamu bagaimana?
jualannya begini. Akhirnya disitulah dengan kita banyaknya silaturahim dan kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita, akhirnya mungkin jadi banyak timbul ide-ide ya, dimana untuk mengarungi kehidupan kedepannya lagi yang jauh lebih baik. Maka tidak heran ya, dalam satu hadis juga ya, dengan menyambung silaturahim ini salah satunya adalah untuk kita memperluas rezeki. Karena boleh jadi dengan kita ketemu dengan teman-teman kita, boleh jadi kalau kita punya saudara yang mungkin belum bekerja, dilalah mendapat informasi dari teman kita yang kerja di luar kota, di mana di sana ada lowongan pekerjaan. Boleh jadi dengan adanya ini sebagai wasilah ya, sebagai jalan ya, saudara kita bisa bekerja, gitu kan? Kita mungkin bisa buka usaha apa, karena tadi sudah dapat informasi apa-apa yang memang sedang ngetrend saat ini misalnya. Bahkan bisa jadi ya, dengan adanya kita bertemu dengan teman-teman kita, dengan silaturahim ini, boleh jadi ya kita membentuk satu saling membantu untuk mendirikan satu usaha. Dan banyak sekali. Maka di sini tidak hanya sekedar memperluas rezeki. Termasuk di dalamnya adalah ya kita bisa dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena ya itu sering kan kali kita ngomong ya, sering saya ngomong ya. Kalau kita hidup tuh hanya mengeluh ya, sering mengeluh, sering menyesali nasib, itu kan hati kita tuh lama-lama akan tergoncang. Pikiran kita tuh lama-lama tergoncang. Ya. Coba orang yang sering mengurung diri ya, dengan menyesali perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak perlu disesali, itu biasanya penampilan orang itu akan menjadi tidak karuan. Ya, kadang-kadang merawat tubuh sendiri aja sudah tidak mau. Otomatis orang-orang yang seperti ini itu akan menjadi hidupnya akan stres. Ya. Semakin stres, ya otomatis ya kita sudah tidak heran lagi kalau segala penyakit biasanya akan timbul, akan datang. Itu kan. Coba sering kita mendengar kalau orang yang diliputi dengan kesedihan, dengan kenelongsoan, apa itu kenelongsoan? Ya hidupnya nelangsa gitu ya. Nelongso itu ya itu bersedih diri ya. Itu kan sebetulnya membahayakan dirinya sendiri. Ya kuat ya. Kuat bertahan untuk bersedih diri. Kalau enggak kuat bertahan untuk sedih diri, apa yang terjadi? Akhirnya bunuh diri kan. Enggak bunuh diri pun ya mesti. Umumnya rata-rata orang yang seperti ini itu akan cepat penyakitnya akan timbul, macam-macam. Ya. Ada tensinya tinggi gitu kan. Ya walaupun ini salah satu sebab aja ya. Tapi rata-rata kan begitu kalau kita lihat. Secara kesehatan pun sama, sangat mempengaruhi kesehatan kita. Maka tidak heran kalau di dalam hadis tadi orang yang suka menyambung silaturahim, karena orang yang suka menyambung silaturahim ini kan bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan saudara, kerabat dan lain sebagainya, handetolan kita, kan mesti dalam posisi yang selalu senang, riang gitu kan, banyak senyum, banyak ketawa, ya, tidak bersedih hati. Maka tidak heran kalau yang seperti ini, ya umur kita akan dipanjangkan. Usia kita akan dipanjangkan. Karena terhindar, setidaknya dijauhi dari penyakit-penyakit yang bisa merusak diri kita sendiri. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia.
Maka salah satu bentuk di dalam Lebaran ini kan ada tradisi yang namanya halal bihalal. Ya, di mana-mana setelah kita berkumpul dengan keluarga, ya ngadain halal bihalal, entah itu di RT, di RW gitu kan, atau mungkin di masjid-masjid. Yang namanya halal bihalal kan sebetulnya sama saja, artinya berkumpulnya seseorang di situ dengan mengundang ya teman-teman, mengundang tetangga dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan untuk ya kita saling bertemu, saling memaafkan ya. Kalau di orang kita tuh banyak sambil mengucapkan minal aizin wal faizin gitu kan. Ya, seperti kemarin ya. Saling mendoakan gitu ya. Intinya hakikatnya tujuannya sama ya. Artinya bahwa dalam hari kemenangan ini orang-orang itu untuk saling memaafkan. Ya, artinya dengan halal bihalal itu pun sama tujuannya. Istilah halal bihalal ini kan ya kalau di telinga kita kan sudah tidak heran lagi, itu namanya sudah menjadi tradisi kita di dalam Lebaran kita ya Mas ya. Ya walaupun kalau kita ngomong halal bihalal di Arab sana ya nggak ada ya. Ya tradisi ini kan adanya cuma di Indonesia itu ya halal bihalal itu. Kalau di luar negeri sana yo enggak. Walaupun mungkin bentuknya yang berbeda gitu ya. Tapi kalau yang persis kayak di Indonesia ini ya hanya di tempat kita yang ada namanya halal bihalal. Karena kalau kita ngomong sejarah halal bihalal ini juga ya cukup ya menjadi satu hal yang memang sangat baik ya, dan ini tradisi ini juga jangan sampai hilang ya, artinya tetap harus dipertahankan karena manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudorotnya. Dan jelas kalau kita melaksanakan ini sebetulnya pengejawantahan daripada apa-apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW maupun di dalam dalil-dalil Al-Quran. Ya, bagaimana kita menjaga silaturahim kan itu namanya kita menjalankan daripada sabda Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk juga bagaimana kita tidak memutus persaudaraan, ya, dan seterusnya. Ya, kita saling memaafkan dan seterusnya. Itu adalah bagian atau salah satu daripada kita menjalankan perintah Allah maupun perintah Rasulnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.